Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Siapa yang pundaknya pernah tercambuk, silakan balas. Sahabat nggak ada balas. Siapa yang hatinya pernah tersakiti, silakan balas. Sahabat nggak ada yang balas. Lalu Nabi bertanya yang ketiga, siapa yang uangnya pernah terpakai? Ketika itu sahabat Nabi berkata, inna alai thalatha darahim, inna laka alayya thalatha darahim. Engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa sakit di kulit bisa dimaafkan, sakit di hati bisa dimaafkan, tapi utang berat, guys. Betul? Oh, betul katanya. Masalah sakit hati bisa dimaafkan, masalah sakit di kulit bisa dimaafkan, tapi masalah utang susah untuk dimaafkan. Kebetulan saya tausiah di tempat teman sahabat, saya datang ke rumahnya, di depan pintunya tertulis, memberikan hutang menambah musuh. Saya foto di depan, beri hutang nambah musuh. Saya posting di Instagram, komennya betul. Ternyata zaman sekarang kalau kita memberikan pinjaman, menolong orang, ternyata lebih banyak minyak untuk nagihnya daripada uang yang ditagih. Betul? Oh, pada butuh ngomong betul semua ini. Mudah-mudahan saudara kita yang berutang diberikan Allah pintu rezeki terbuka, segera bayar utang insya Allah. Amin. Ketika Nabi yang penghuni surga, tidak ada yang masuk surga kecuali dengan syafaatnya, dia tetap minta maaf. Lalu siapa kita? Ini sudah Idul Fitri yang ke hari keberapa ini? Sudah mau habis Idul Fitri, betul? Belum Pak Ustadz, masih 10 yang di awal. Kenapa kita begitu sombong dan angkuh tidak minta maaf? Emangnya Ustadz Somad sudah minta maaf? Saya datang kepada orang-orang tua untuk minta maaf, minta maaf, minta maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala silap Ustadz Abdul Somad insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak mau minta maaf, mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu dalilnya sudah dibacakan tadi oleh Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan orang yang mencari dalil sudah ketemu insya Allah. Amin ya Rabbal. Buka kitab-kitab sirah. Yang paling tua namanya sirah Ibnu Ishaq. Setelah itu ada sirah Ibnu Hisham. Setelah itu ada lagi sirah ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Sampailah pada buku yang di zaman modern, Ar-Rahiq Al-Maktum, juara lomba sejarah Nabi 150 negara, juara satunya dari India, namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, secara detail menyebutkan bagaimana Nabi meminta maaf. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang sombong dengan tarawihnya, sombong dengan iktikafnya, sombong dengan khatam Qur'annya, itu nggak ada apa-apanya nanti di akhirat sebelum meminta maaf. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada orang yang datang menghadap Allah hari kiamat, solatnya banyak, tarawih 20 rakaat, witirnya 3-2-3, bangun malam tahajud 8, solat sunat wudhu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, paginya duha, solat sunat isyraq, maghrib ke isya awabin. Tapi ternyata menyakiti tetangga parkir di depan 5 menit, ngamuknya 5 minggu. Bagaimana kita mau? Baru lewat lampu merah traffic light, belum lagi hijau, baru merah sebentar, 1 menit 60 detik, 40 detik, 30 detik, 5 detik lagi klaksonnya tang. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Katanya sabar, katanya sudah puasa 30 hari, katanya kalau datang orang memusuhi, ini shaim, saya puasa. Tapi begitu selesai bulan Ramadan, seperti kuda lepas kandang. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar pelajaran dari bulan puasa insya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi bukan berarti kalau sudah puasa lalu sabar dan marahnya hilang.
Bulan puasa bukan menghilangkan kesabaran. Bulan puasa bukan menghilangkan marah. Bulan puasa adalah menempatkan marah pada tempat. Bukan berarti setelah Ramadan Idul Fitri lalu Bapak nggak marah lagi. Nanti besok ada orang yang ngadu. Bapak, Pak Haji. Ya, tadi saya lihat istri Bapak dibawa orang. Ikhlaskan saja. Itu bukan sabar, itu bodoh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menempatkan kesabaran pada tempatnya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz Abdul Somad emangnya pernah minta maaf? Saya selalu minta maaf. Saya ngajar di kampus, saya minta maaf ke mahasiswa, saya minta maaf ke istri, saya minta maaf ke anak, saya minta maaf ke jamaah. Tidak ada hinanya kita meminta maaf. Iya Pak Ustadz, tapi saya sudah lama mau minta maaf, tapi saya ragu. Nanti saya datang ke rumahnya, tiba-tiba yang keluar anjing herder. Nanti saya ketuk pintu rumahnya, tiba-tiba yang melayang panci sama kuali dari dapur. Jangan pikirkan responnya, tapi pikirkanlah bagaimana nanti kita di akhirat. Betul? Datang ke rumahnya, ucapkan salam. Masalah dia nggak ngasih masuk, nggak usah diurus. Masalah dia marah, jangan pikirkan. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan diomongin. Jangan diomongin begitu. Jangan besok pagi, Assalamualaikum, saya nggak mikirkan, kamu mau marah terserah, yang penting saya minta maaf. Dia makin marah sama kita. Doakan dia malam ini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, kepada keluarga. Mudah-mudahan terbuka pintu hatinya untuk memaafkan kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Apakah minta maaf mesti nunggu Idul Fitri? Siapa bilang nunggu Idul Fitri? Yakin betul malaikat maut nunggu Idul Fitri. Kalau sudah mati malam Idul Fitri, sebelum sholat Id pun sudah mati. Lalu kenapa orang minta maaf saat Idul Fitri? Karena di Ramadan kemarin dosanya sudah diampunkan Allah. Amin. Setiap malam, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, seandainya aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma ya Allah, innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, maafkanlah segala silap salah dosaku. Insya Allah dosa kita kepada Allah sudah diampunkan saat Ramadan kemarin, insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Saya tanya tapi nggak usah dijawab. Bapak sudah minta maaf ke istri? Nggak usah dijawab. Ibu sudah minta maaf ke bapak? Saya sudah banyak dapat videonya kemarin dikirim. Makhluk terkuat sedang minta maaf. Istrinya sungkem di bawah minta maaf, suaminya sambil streaming. Paling sore diulang lagi kan. Tidak begitu dengan wanita-wanita solehah yang ada di Sumedang. Orangnya baik-baik semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapaknya soleh-soleh, ibu-ibunya solehah-solehah. Doakan anak-anak kita, mudah-mudahan yang belum berjodoh diberikan jodoh yang baik-baik.
Banyak sekali yang belum ketemu jodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri sudah minta maaf ke suami, suami sudah minta maaf ke istri, anak sudah minta maaf ke orang tua. Apakah penguasa-penguasa sudah minta maaf kepada rakyatnya? Bapak kepala desa, satu desa ada rakyatnya 1000 orang, lalu nanti di akhirat sholatnya diambil, puasanya diambil, zakatnya diambil. Orang-orang yang dia aniaya, orang-orang yang dia zalimi, inilah yang dikatakan Nabi, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Sahabat, ya, tahu kamu siapa orang bangkrut? Sahabat Nabi menjawab, man la dirham lahu wala mata', orang yang enggak punya uang, orang yang enggak punya harta. Bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang nanti datang menghadap Allah hari kiamat, ketika dicek oleh malaikat, cek sholatnya, tarawihnya penuh 30 malam. Kenapa penuh? Karena tiap malam safari Ramadan. Coba cek zakatnya, zakatnya melimpah ruah. Kenapa? Karena memang uangnya banyak, sodako, bagi-bagi uang semua, banyak sodako. Tapi ternyata syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan. Orang lemah teraniaya, satu-satunya tempat dia menuntut meminta hanya kepada Allah di tengah malam. Ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nanti dia datang kepada Allah pada hari kiamat, diambil sholatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil tarawihnya, dilemparkan kepada orang yang dia zalimi, diambil tahajudnya, diambil oleh orang yang pernah dia sakiti. Faniyat hasanatuhu, amalnya habis, sedekahnya terbang, puasanya hilang, zakatnya melayang, hajinya tak bersisa sama sekali. Sementara yang ngantri masih panjang, karena yang teraniaya, terzolimi begitu banyak. Apa yang terjadi? Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka. Turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Summa turiha finnar, dia ditenggelamkan ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak haji, bukan karena tidak berzakat, tapi karena tidak meminta maaf. Minta maaf katanya sudah tertutup kalau sudah habis lebaran. Pintu maaf tidak pernah tertutup. Betul Bu? Ibu masih mau memaafkan Bapak? Masih Pak. Bapak masih mau memaafkan Ibu? Masya Allah. Saya kalau ngelihat ke sana, saya pikir Bapak semua. Ternyata ada yang berjilbab. Mereka terjebak dalam situasi yang sulit.